Inilah aksi beberapa perawat rumah sakit Iakum Purwoda di Grobogan, Jawa Tengah yang diduga tengah mengusir seorang pasien dalam kondisi koma. Asmuri, 69 tahun warga Kedungrejo, Kecamatan Purwoda di Grobogan, Jawa Tengah ini diduga dipulangkan secara paksa oleh pihak rumah sakit. Asmuri mengalami koma setelah kecelakaan seusai sholat tarawih akibat tertabrak sepeda motor yang melaju kencang. Setelah menjalani perawatan selama 15 hari di rumah sakit, keluarga pasien mengaku kaget karena ayahnya yang masih dalam kondisi sakit dan butuh perawatan, namun tiba-tiba diusir pihak rumah sakit. Sebelum pulang, pihak keluarga diminta untuk melunasi biaya pengobatan senilai 42 juta rupiah. Tak hanya itu, pemulangan paksa Asmuri tidak difasilitasi mobil ambulan rumah sakit dengan alasan tidak ada mobil ambulan yang tersedia. Meski keluarga pasien menyanggupi dan akan membayar seluruh biaya rumah sakit asal ayahnya masih tetap dirawat, namun pihak rumah sakit tetap menarik tempat tidur pasien untuk keluar dari rumah sakit. Naas, 24 jam pasca pemulangan paksa, Asmuri akhirnya meninggal dunia di rumah. Dipindah tang ruang durian, di ruang durian itu dokter perawat menyatakan diusir, suruh pulang terus. Ini saya nggak mau pulang, kondisi masih seperti itu, tapi disuruh pulang terus. 3 hari sebelum pulang itu sudah intinya sebelum itu diusir, disuruh pulang terus, padahal kondisi masih seperti itu. Keluarga sendiri masih menginginkan di situ. Iya, sakit, kondisinya kan masih sakit, masih pakai itu oksigen, masih selang semua kok. Itu maksudnya semua pakai selang oksigen, sama makan pakai selang, kencing pakai selang semua, pakai alat bantu semua kok disuruh pulang. Jadi berdasarkan kondisi pasien sebenarnya, karena kan ya kalau misalnya dengan kondisi beliau itu kan memang untuk sampai normal lagi itu kan butuh waktu yang panjang, tapi menurut dokter kan ini sudah bisa perawatan di rumah gitu. Mendiang Asmuri dan istrinya rencananya akan menunaikan ibadah haji pada tahun ini, namun akhirnya pupus. Keluarga Asmuri pun rencananya akan menempuh jalur hukum atas dugaan tindakan tidak menyenangkan dari pihak rumah sakit. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Perang saudara di Sudan, seorang mahasiswa Indonesia terkena peluru nyasar akibat pertempuran yang dipicu kudeta di ibu kota Sudan, Khartoum. Peperangan sengit dengan senjata api antara militer dan kelompok paramiliter yang disebut Pasukan Pendukung Cepat atau RSV terus berlangsung di Sudan. Warga berlarian mencari tempat aman saat baku tembak berlangsung di tengah kota. Seorang warga negara Indonesia dilaporkan terluka akibat peluru nyasar. Setidaknya terdapat 12 mahasiswa Indonesia yang berlindung di salah satu kamp di selatan ibu kota Sudan, Khartoum. Suara tembakan keras terdengar sepanjang hari di ibu kota Khartoum dan kota Omdurman, tempat di mana militer dan RSF mengumpulkan peluru ribuan tentara sejak kudeta. Pertempuran pertama kali meletus pada Sabtu kemarin, namun belum jelas siapa yang melepaskan tembakan pertama. Pertempuran ini merupakan hasil dari perebutan kekuasaan ganas di bawah kepemimpinan militer. Hingga saat ini tercatat lebih dari 180 orang meninggal dunia dan hampir 2.000 lainnya terluka. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah karena banyaknya jasad di jalan-jalan pusat kota Khartoum yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun lantaran bentrokan masih terjadi. Pemerintah Korea Selatan telah menyediakan makanan bersertifikasi halal yang bisa dinikmati umat muslim. Informasi ini akan menutup jumpa kita di iNews Prime. Tayangan iNews dapat Anda saksikan di YouTube Official iNews. Jangan lupa subscribe YouTube Official iNews. Saya Abraham Silaban pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Dan halal yang ada di sana. Mari ikuti saya. Ramadan di Korea Selatan memberikan tantangan yang berbeda.
Bila di Indonesia mudah menemukan makanan halal, tidak dengan di Korea Selatan. Sore ini saya dan teman-teman memutuskan untuk berburu makanan halal untuk berbuka puasa di kawasan Myeongdong. Sekitar 200.000 umat muslim yang ada di Korea Selatan. Tradisi Ramadan di sini pun terasa unik. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk ngabuburit. Wilayah ini terkenal dengan pusat perbelanjaan dan juga jajanan. Saya juga akan mengajak Anda untuk mencicipi masakan halal yang ada di daerah ini. Seperti apa keseruannya? Mari ikut saya. Sebagai pusat perbelanjaan dan street food, kawasan Myeongdong tidak pernah sepi pengunjung. Berbagai jenis makanan bisa ditemukan di sini, seperti chicken stew, Korean egg bread, seafood, hingga berbagai macam buah-buahan. Makanan halal di sini memiliki logo halal. Kami pun menjatuhkan pilihan untuk berbuka puasa di sebuah restoran yang menjual makanan halal di kawasan Myeongdong. Kampungku adalah restoran asal Malaysia yang menjual tidak hanya makanan khas Korea Selatan, tetapi juga menu Asia Tenggara.